Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar lagi mengenai beberapa hal yang minggu sebelumnya juga sudah kita pelajari, tapi hari ini akan kita ulangi lagi dari awal. Oke, langkah pertama, biasanya kita reset dulu ya. Sistem reset, configuration, yes. Kita reset mikrotiknya, kita setting mulai dari paling awal. Oke, kita tunggu, kita refresh. Refresh. Butuh proses ya untuk reset. Kita lihat di interface-nya, apakah dia sudah dapat IP. Nah, dia habis putus ya, nyambung lagi. Kita lihat dia dapat IP apa belum. Secara default mikrotik IP-nya harusnya 88.1. Oke, dia nggak menunjukkan tanda-tanda ada IP ya. Padahal ada ini ya. Oke, kita remote dulu menggunakan MAC address seperti biasanya. Passwordnya salah karena password defaultnya adalah admin tanpa password. Oke, kita remove configuration ya. Kita bersihkan. Dia akan putus lagi beberapa saat. Kita refresh. Nah, dia sudah menjadi 00 IP-nya, berarti dia sudah reset ya. Oke, kita connect lagi admin. Oke, langkah pertama yang biasa kita lakukan adalah memberi nama daripada router kita ya. Router 1 misalkan itu ya. Router 1. Oke, sudah kita kasih nama. Kemudian di bagian interface kita kasih nama juga. Header 1 ini untuk internet ya. Kemudian header 2 untuk klien LAN. Kemudian yang wirelessnya kita kasih VLAN klien. Oke, sudah kita kasih nama ya. Wirelessnya belum kita aktifkan. Selanjutnya adalah kita memberi IP address gitu ya. Memberi IP address. Pertama, header 1 adalah sebagai internet. Di sini kita mendapatkan DHCP klien ya. Maka di header 1 saya kasih IP DHCP klien ya. Internet default yes, oke. Dia harusnya dapat IP address untuk header 1. Dia masih searching apakah IP address-nya habis, kita belum tahu ya. Nanti kita tunggu, karena tadi saya bilang bahwa IP itu juga ada jatahnya ya. Kemudian header 2 kita kasih IP address juga gitu ya. Ketika kita kasih IP address 192.168 misalkan 150.1/24 untuk header 2 ya, untuk ke laptop ya, laptop. Apply. Kemudian di VLAN nanti kan kita juga rencanakan untuk wireless juga akan kita kasih IP ya. VLAN kita kasih IP 192.168.152.1/24 misalkan gitu ya. Apply. Sini masih miring atau warna merah karena wirelessnya belum ada yang connect, sekaligus ini masih saya disable. Oke ya. Karena belum kita config juga ya. Berikutnya, supaya nanti klien yang connect ini akan mendapatkan IP secara otomatis, kita konfigurasi DHCP servernya ya, pada header 2 maupun VLAN ya. IP, tapi di setting dulu IP DNS-nya kayaknya otomatis nanti ya. Kita allow remote request, saya apply dulu, oke. IP DHCP server pada Ethernet 2 yang terhubung dengan laptop. Nah, ini ring IP-nya ya, DHCP address space-nya sesuai dengan IP address yang kita masukkan tadi. Yang saya bilang bahwa ada ring IP yang disewakan. Di sini ya 2 sampai
254 ya yang disewakan. Oke. Ini saya kasih DNS-nya bisa menggunakan IP daripada gateway-nya, nggak masalah. Oke. Nah, ini list time, masa sewanya hanya 10 menit secara default. Successful. Berikutnya pada wireless, saya aktifkan juga DHCP servernya. Ini 152 tadi, nggak masalah ya. Next. Oke, masih merah. Kenapa? Karena wireless-nya masih belum saya aktifkan. Oke, sekarang saya aktifkan untuk wireless-nya. Di sini dia saya gunakan sebagai IP bridge karena dia sebagai wireless access point. Kemudian ini nama SSID. Hotspot praktek. Misalkan ini ya. Saya pilih advance, kemudian wireless protokolnya any atau 802.11 untuk standar, masalah. Security providernya default. Ini ada channel width seperti yang saya bilang tadi. Kemudian ada frekuensi. Saya apply, kemudian saya enable. Ya. Saya enable. Saya oke. Ya. Di sini kita lihat di IP address, gitu ya. Di IP address sekarang sudah nggak merah lagi, ya, karena VLAN-nya sudah saya aktifkan. Kemudian di DHCP server, saya lihat di DHCP server di sini list sudah dapat IP ini yang lama tadi, saya hapus saja ya, karena IP 8 sudah nggak ada. Saya lihat di laptop saya, apakah dia nanti akan mendapat IP address atau belum. Ini masih yang lama tadi ya. Biasanya untuk mendapatkan yang baru di disable dulu, kemudian di enable. Akan putus ya karena kita disable. Setelah saya enable, apakah dapat IP? Dapat IP 150.254 ya. Oke, sekarang saya koneksikan lagi. Saya refresh. Saya connect. Oke, saya lihat dulu di IP DHCP server gitu ya. Di DHCP server lihat ini dapat IP 150.254 ya. Oke, dia koneksi berarti lewat kabel LAN ya. Sedangkan wireless belum dapat karena dapat IP 152 harusnya. Oke, sekarang saya akan coba koneksikan ke wireless-nya gitu ya. Koneksikan ke wireless-nya saya menggunakan handphone saya. Sinyalnya tadi namanya apa tadi? Apa? Sinyalnya adalah hotspot praktek. Oke, saya koneksikan. Saya cari sinyalnya, ada nggak sini? Hotspot praktek. Oke, di sini ada dan sudah connect ya. Sudah connect. Langsung di sini ada R-nya ini receive, kemudian kita lihat registration, di sini ada MAC-nya. Berarti ini sudah connect ya. Kemudian saya lihat di DHCP server ada 2 yang sudah connect. Satunya ini berarti handphone saya. Oke. Berarti kan si wireless-nya juga sudah connect ya untuk konfigurasi wireless. Kemudian apakah si ini sudah bisa internetan? Saya lihat lagi di IP address. Nah, ternyata si header 1 belum dapat IP ya. Meskipun si di sini sudah saya DHCP client. Apakah kabelnya yang nggak beres atau alatnya yang nggak beres? Ini saya coba cabut, saya pasang lagi. Karena tadi aman ya. Apa mungkin dia nggak dapat jatah IP address ya? Nah, ini kayaknya kabelnya yang nggak begitu beres ya. Mungkin saya coba dengan kabel lainnya ya. Ya, nggak dapat IP ya. Saya nggak dapat. Saya coba pakai kabel lainnya dulu. Karena kualitas kabel tadi juga menentukan dia langsung dapat IP atau tidak ya. Ganti IP-nya.
Sepertinya ada yang nggak beres. Berapa kan dicontoh ya sudah Dapat IP ya. dia dapat IP 191 di situ. Jadi dari jalur internetnya di sini sudah dapat IP. Untuk header 1 kita cek di sini pakai terminal, coba kita ping Google. Oke. Oke. Nah, hari ini akan kita lihat gitu ya. Apakah laptopnya sudah connect? Sebelumnya kita lihat konfigurasinya ya. Kita sharing internetnya di sini SSC-NAT Action Masquerade gitu ya. Masquerade. Kemudian saya tambahin di general ini out interface-nya adalah internet gitu ya. Out interface-nya adalah internet. Header 1. Ya. Saya lihat apakah laptop saya sudah bisa connect internet. Google. Nah, sudah bisa connect internet ya. Ping www.google.com. Nah, sudah bisa ya laptopnya. Jadi sampai di sini untuk konfigurasi router ini supaya klien laptop ini sudah bisa connect internet sudah selesai ya. Oke. Hari ini akan saya ajarkan bagaimana cara membuat hotspot server. Pernah jumpai hotspot server? Kamu hotspot login hotspot itu. Maka langkah pertamanya adalah di sini ada IP hotspot gitu ya. IP hotspot. Di sini ada hotspot setup. Ya, laptop saya tadi kalau nggak salah kan connect dengan Ether 2 ya, Ether 2. Maka saya mulai dengan hotspot setup pada Ether 2. Ya. Next. DNS-nya saya isi dengan IP-nya aja. Next. Hotspotku. Ya, hotspotku. .com misalkan. Next. Nah, karena kita membuat hotspot login dan di server ini belum ada user sama sekali, maka dari sistem kita diminta untuk membuat satu user minimal, nanti bisa digunakan untuk login ya. Passwordnya saya buat juga admin ya. Next. Successful. Nanti akan putus. Kenapa? Karena di link lokal ini tadi sudah ada hotspot servernya ya. Maka saya bisa masuk ke browser ya. Kita masuk ke browser di sini. Kalau kita tadi kan browsingnya sudah bisa, sekarang nggak bisa kan ya? Oke. Maka bisa saya ketikkan dengan IP daripada gateway-nya tadi 150.1 dan akan muncul hotspot login supaya kita bisa akses internet ya. Tadi kita sudah membuat user namanya admin ya. Admin. Saya masukkan passwordnya juga admin. Saya connect. Oke. Nah, sampai sini loginnya sudah selesai, maka kita bisa membuka YouTube harusnya ya. Jadi ini adalah hotspot server bawaan daripada Mikrotik ya. Itu. Kita remote lagi, apakah kita masuk di sini? Oke. IP hotspot gitu ya. Maka di sini akan kelihatan aktif satu user menggunakan user admin. Berikutnya kalau kita ingin membuat sebuah user baru,
maka kita buat di menu user ini. Ya, kita misalkan membuat user siswa. Passwordnya adalah siswa. Kita bisa tampilkan passwordnya di sini ya, siswa-siswa. Oke. Maka kita hapus dulu cookiesnya supaya nanti kita logout ya. Kita logout. Saya putus koneksinya, maka otomatis harusnya mati nanti ya. Saya refresh. Nah, kita keluar lagi ya, nggak bisa browsing ya. Maka kita masukkan user yang baru tadi, siswa connect ya. Oke, harusnya sudah bisa koneksi internetnya ya. Kita cek lagi. Biasanya harus ditutup dulu kalau pakai command line. Sepertinya koneksi internetnya yang dari mana tidak stabil ya. Ini sudah bisa ya. Jadi itu tadi cara membuat hotspot server. Nah tadi menunya ini ya. Di sini terlihat aktif satu siswa. Kemudian kalau kita ingin gitu ya, kita ingin si laptop ini tidak harus login gitu ya, tidak harus login, maka kita bisa menggunakan IP binding di sini. Yang kita binding adalah MAC address-nya. Kita ketahui tadi ketika aktif seperti ini, kita bisa melihat MAC address daripada laptop yang sedang saya gunakan ini, dan bisa langsung saya copy di sini MAC address-nya. Ya, saya copy MAC address-nya, kemudian saya masukkan di sini, saya binding MAC address, saya paste, kemudian saya bypass, maka aktifnya langsung hilang gitu ya. Kemudian misalkan ini saya komen kasih laptop tuh gitu ya, maka di host ini akan kelihatan ini laptopku ya, dan dia tanpa login bisa connect internet, harusnya begitu. Saya lihat lagi di browser, mana browser ini ya. Nah, dia bisa connect internet tanpa login ya. Maka fasilitas IP binding ini adalah digunakan untuk menyimpan, ini bisa MAC juga bisa IP address ya, bisa MAC juga bisa IP address yang dibinding. Oke. Saya rasa sampai di sini tentang hotspot server. Berikutnya tadi kan kita melihat tampilan daripada hotspot tadi gitu ya. Kalau kita lihat di IP 150 tadi ya. Ya. Oke, webfig ya. Ini tadi kan saya binding ya, saya disable dulu ya, saya disable dulu. Saya disable, oke. Tampilannya kan seperti ini. Ini kan tampilan bawaan daripada Mikrotik. Kita juga bisa mengganti tampilan ini ya. Ini kan saya logout dulu ya. Langsung login lagi ya. Kalau di logout login langsung. Kenapa? Karena kita mengaktifkan cookies. Di sini ada cookies. Ini kalau kita hapus ya, maka baru kita bisa logout. Nah, ini kan tampilan bawaan. Nah, ini bisa kita rubah tampilan ini. Kamu bisa download template-template yang gratis banyak. Salah satu contohnya kita akan merubah di sini ya. Di menu file ya, di menu file. Ini kan file hotspotnya berada di sini ya. Ya. Ini kan file hotspotnya. Maka kita bisa mengupload file baru gitu ya, mengupload file baru untuk kita masukkan di sini. Contohnya begini, saya punya sebuah template misalkan ya. Saya punya sebuah template. Mana hotspot saya? Nah, ini saya upload ke Mikrotiknya tadi. Saya masukkan di sini. Saya upload. Nah, ini masuk di sini kan? Oke, sudah masuk ya. Berarti kan sudah terupload ini di sini. Maka saya bisa mengganti template atau tampilan tadi. Kita lihat di server di sini hsprof1 untuk profilnya. Berarti server profil berada di sini. hsprof1 ini saya ganti hsprof5 ya. Oke. Kemudian saya masukkan di sini, saya refresh, maka tampilannya ganti ya. Maka kita bisa masukkan user siswa dengan satu di sini. Kalau member berarti username dan password berbeda.
kalau voucher berada di sini, login. Ya, maka sampai di sini tentang hotspot server di Mikrotik sudah selesai. Ya, saya rasa cukup untuk pengetahuan tentang hotspot server di sini untuk bagian awal. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan lagi.